sini itu tidak jauh, kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Di sini ada namanya Desa Bugo. Dan ini dari toponim nama Bugo itu sendiri pasti ada keterkaitan dengan apa yang disebut dengan Bugo Prada. Kalau Prada sudah jelas, Empu pada zaman Kediri yang terkenal sebagai Bagawanta, yang sejajar dengan Bagawanta Tabari, yang notabene yang bisa memberikan tanah perdikan sampai menjadi Kediri kan berasal dari Bagawan Tabari. Ya di situ juga ada Abda ya, Bagawan Tabari. Ini tidak bisa terlepas, semua itu ada keterkaitan. Oleh karena Empu Barada itu seorang Bagawanta, seorang ahli sastra, seorang juga dikabarkan seorang resi yang beraliran Mahayana. Empu Barada ini. Kalau Mahayana, Budayana, Hinayana, ini korelasinya memang erat dengan agama Buddha. Ya, jadi kita tidak ngawur ya. Kita itu tidak ngawur membuka sejarah, walaupun saya tidak punya referensi dari manapun. Dari toponim daerah bisa kita baca. Siapa Barada yang sebenarnya? Seorang Bagawanta Buddhis. Jadi kalau ini dulu memang ini pasraman agung dari agama Buddha. Karena apa? Ditandai dengan saksi sejarah. Di sini ada tanaman pohon Ashoka. Jadi ini sudah cocok sekali. Dalam era Cokromanggilingan, kabeh menungso iku mari jampolan buale mana ini kan Cokromanggiling, ini sudah kodrat alam. Kalau 1000 tahun yang lalu ini menjadi pasraman agung Empu Barada, sekarang juga dibangun kembali lagi. Nah ini untuk orang Jawa, ojo heran, ojo gumun. Kabeh itu prosesi Cokromanggilingan. Gitu loh, manusia juga Cokromanggilingan. Inilah proses. Jadi kembali lagi kepada apa yang sudah saya sebutkan sebagai Bugo Prada, karena di sini ada toponim. Boga itu bahasa Sanskrit. Apa boga itu? Boga itu bukan berarti tata boga, bukan. Boga dalam arti dewan negari. Boga itu menyendiri. Menyendiri dalam kontemplasi menyendiri, itu boga. Lah ini kalau dikaitkan dengan Sang Hyang Ismaya, itu juga bisa dikatakan mendapat predikat Eyang Bugo Sampil. Artinya gak lanang gak wedok. Nah, ngoten Pak Gender. Nggih. Nah, ini loh. Baik prediksiku ngawur terserah, ngono lho. Aku dhewe kan gak ono acuane ya. Tapi saya melihat aja sampai Bogo jadi Bogor, Bogor jadi Gogor, kan urusane karo anak macan. Lah ini Gogor Prada, gak ono urusane ambek Gogor anak macan, gak ono blas. Kalau Bogo ini ada korelasinya, karena ini menyindir dari Sang Hyang Ismaya yang disebut Sang Hyang Bugo Sampil. Nah itulah yang saya tegaskan, karena ini semua tidak ada korelasi, karena ini semua kita tidak bisa cerita teko sopo, takon Wak Subri ya opo, takon Buyut gak iso, takon Bu Ririn ya ibu oleh jelasno. Omongane Mbayit ini kan sebagai seorang apa namanya istilahnya itu untuk mengangkat budaya-budaya adiluhung itu. Nah, juga Mbak Gendar apa ini semuanya ini dalam apa ya, dalam konteks sejarah, menguak sejarah adiluhung. Kita itu sebagai relawan leluhur tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Soalnya nandur besok ngondo itu terserah. Ambil sing gawe urip kan gitu saja. Saya kesini tanpa pamrih. Ojo mari ngono rene jalan bensin ku rek waduh iki. Nah kembali kepada Empu Barada, kembali kepada Bagawanta, apa yang disebut dengan Bagawanta Banjari Tabari. Itu semua korelasinya tidak bisa lepas dari tanah yang namanya perdikan. Oleh karena tanah perdikan yang diberikan kepada Brahmana itu di dalam prasasti, di dalam apapun itu namanya tanah sima. Sima itu saiki dadi siman, artinya tanah bebas pajak. Ini harus jelas. Siman itu dari ini tukang ngarit kok keliru maneh. Jadi kita itu mengambil dari sima, sima bebas pajak. Karena di sini ada namanya siman. Nah, kenapa pada waktu itu raja-raja yang diberikan, ya, yang diberikan tanah perdikan itu pasti seorang Brahmana. Jadi sejak dulu seperti saya lihat di Nganjuk,
prasasti yang namanya Jaya Stamba di Candilor itu juga diberikan kepada Brahmana. Yang Brahmana itu adalah seorang manusia yang memayu-ayu ning bawana, mengajarkan budi luhur kepada setiap manusia, dan ini dianggap orang suci yang diberikan hak oleh raja untuk mendapatkan sima. Sima itu tanah perdikan kalau oleh bayar pajak, dinggone Patraman Agung yang ini akeh gak bayar pajak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu nanti keleng-kelan dan gak ketemu nalar akhirnya. Dan juga ini juga, oh jadi ini begini. Jadi ini dulu yang jelas ini Patraman Agung. Dan ini pohon asoka. Oh dirangkok ini 2 meter kok diameter. Kalau saya rangkok 2 meter, ini mungkin juga bisa 900 tahun. Asoka ini, saya enggak. Karena ini adalah menjadi prasasti alam, masih gunung meledos kelut ya Allah, tetap berdiri tegak. Karena ini adalah prasasti. Prasasti itu ada yang dari lontar, prasasti itu ada yang dari tembogo ditulis, ada prasasti yang dari batu, ada prasasti alam. Ini Asoka ini. Jadi ini jelas kalau semua yang dikaitkan dengan Bogo Prada, sedangkan Bogo Prada sendiri itu beragama Buddha Mahayana, di sini juga menjadi Patraman Agung dulu. Tanaman ciri khasnya Buddha, Buddhis, ya pohon Asoka. Kan gitu Mbak Gendera? Iya. Nah, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar, cuma ini sinopsis saja. Barangkali Mbak Gender bisa nambahin. Kanang kue kimpalu watuan sila yang menari. Berede, uri lampah sila kali kemayu.